Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelompok berapa nih? Kelompok. Ya, membahas tentang separatisme dan terorisme ya. Dua paham yang bertentangan terhadap kaidah negara maupun kaidah agama ya. Separatisme itu adalah paham yang ingin memisahkan diri dari wilayah kesatuan atau wilayah wilayah kenegaraan yang sah. Jadi dengan tujuan ingin membentuk negara tersendiri. Biasanya separatisme ini memang banyak yang memotivasi atau melatar belakangi lahirnya separatisme. Separatisme ini bisa juga disebabkan oleh faktor ekonomi. Jadi ada ketimpangan ekonomi antara daerah A dengan daerah B, atau kasusnya tadi seperti di Papua ya, yang dibahas oleh pemakalah dan sampai menimbulkan pertanyaan dan perdebatan terkait dengan separatisme yang dilakukan oleh OPM ya, KKB. Saya kira ini perlu kita ketahui karena kelompok OPM ini sebenarnya mempunyai sejarah yang cukup panjang ya. Di Papua itu ya pastinya masyarakat Papua masih menginginkan adanya NKRI dan Provinsi Papua ya, itu bersatu dengan NKRI. Hanya segelintir saja kelompok-kelompok yang menginginkan adanya separatisme atau pemisahan diri dengan negara kesatuan Republik Indonesia. Kita kembali pada faktor tadi, kesenjangan pembangunan ekonomi antara Indonesia bagian timur dan Indonesia bagian barat di masa Soeharto yang cukup besar, di mana dulu di masa Soeharto ada namanya Jawanisme gitu ya. Ada pembangunan yang terlalu dikedepankan pada wilayah Indonesia bagian barat, sedangkan bagian timur itu kurang diperhatikan, sehingga terjadi ketimpangan pembangunan. Di bagian barat Indonesia cukup bagus pembangunannya, sedangkan di wilayah timur Indonesia termasuk Papua kurang bagus pembangunannya. Karena kenapa? Adanya sistem sentralisasi. Sistem sentralisasi itu berdampak besar terhadap pembangunan di daerah, termasuk di Papua. Karena di era masa pemerintahan Soeharto, sistem sentralisasi itulah yang berdampak pada wilayah-wilayah bagian barat Indonesia itu mendapatkan jatah anggaran yang cukup besar, jatah pembangunan yang cukup besar. Sementara sumber daya alam yang ada di timur itu sangat besar, ya, di mana para investor, para pengusaha mengambil kekayaan alam yang ada di timur Indonesia, kemudian dijadikan sebagai pendapatan mereka dan dimanfaatkan untuk kepentingan orang-orang di luar dari orang Papua misalnya. Makanya di dalam makalah tadi disinggung masalah pendatang dan pribumi kan. Kebanyakan para pendatang datang di Papua, mengeksploitasi sumber daya alam di Papua, kemudian tidak memperhatikan kondisi masyarakat pribumi. Hal yang seperti itu menimbulkan kecemburuan sosial, di mana lebih besar peran dari para pendatang maupun penduduk pribumi. Tapi sebenarnya kalau kita lihat secara sosiologis,
hampir semua daerah-daerah di Indonesia ini pada saat didatangi oleh pendatang, kebanyakan dikuasai oleh pendatang itu sendiri. Lihat saja, tidak perlu kita berbicara tentang Papua. Jakarta, di mana warga aslinya adalah orang Betawi. Jakarta itu sudah kurang lebih sekitar 70% sudah dikuasai oleh para pendatang. Dari Sabang sampai Merauke, di situ sudah pusat para pendatang dengan berbagai macam kepentingan, motivasi dan lain sebagainya. Jadi kalau alasan bahwa ada pendatang dan pribumi kemudian pribumi kurang diperhatikan, itu menjadi sebenarnya bukan alasan yang penting sebenarnya. Karena kembali lagi pada persaingan sosial. Ya, persaingan sosial. Di mana para pendatang itu ternyata mereka mempunyai jiwa keberanian yang kuat. Mereka punya tekad yang kuat, mereka punya cara kerja yang sangat kuat. Kenapa? Mereka ada di perantauan. Jiwa-jiwa perantauan itulah yang mereka pegang menjadi seorang pejuang. Ya. Sedangkan pribumi, kebanyakan mereka keenakan dengan sumber daya yang ada. Terlalu santai, menganggap bahwa masih banyak kebunnya orang tua saya, masih banyak tanaman di samping rumah saya, masih banyak kekayaan alam yang ada di daerah saya, di kampung saya, sehingga mereka berleha-leha, ada yang alkohol, ada yang judi, ada yang malas dan sebagainya. Hal yang seperti itu sehingga pada saat datang penduduk yang bukan asli di daerah itu dapat menggeser posisi warga pribumi. Bukan hanya di Jakarta, hampir seluruh wilayah Indonesia, di mana pada saat warga pribumi tidak lagi mereka bekerja keras, mereka akan digeser oleh para pendatang yang jiwanya lebih banyak kerja kerasnya daripada malasnya gitu. Nah, kondisi di Papua karena banyaknya pendatang di situ kemudian menguasai secara sosiologi ya, menguasai daerah di Papua sehingga menimbulkan kecemburuan. Begitu juga dengan masalah ekonomi. Masalah Freeport misalnya. Sumber daya alam yang ada di Papua kebanyakan itu diambil oleh negara-negara dari luar, diambil oleh orang-orang dari luar Papua. Dan orang Papua hanya mengambil sedikit saja keuntungan dari kekayaan alam yang mereka miliki di daerah Papua. Sekarang lubang yang dihasilkan di perusahaan Freeport itu menjadi salah satu lubang terbesar di dunia. Saking besarnya dan dalamnya itu lubang itu, dan sampai banyak mengambil hasil kekayaan di tanah Papua. Tentu hal itu menimbulkan kemarahan bagi warga Papua gitu. Apalagi sudah ada provokator yang mencoba untuk menanamkan kebencian terhadap pemerintah ataupun terhadap warga pendatang lainnya. Ada warga Papua yang mereka sangat toleran dengan adanya pendatang, tetapi ada kelompok-kelompok tertentu yang memprovokasi agar para pendatang itu tidak boleh menginjakan tanah di Papua, karena mereka merasa terganggu dengan kedatangan para pendatang, terganggu dengan persaingan, terganggu jangan sampai dikuasai dalam pemerintahan ekonomi. Begitu juga kalau kita singgung dalam hal pemerintahan. Saya ingat sekali kalau ada teman-teman kita yang ada di luar, katakanlah di Sulawesi, ya, kebanyakan mereka kalau tes PNS itu berangkatnya di Papua, tes tentara, ya, di Papua, tes polisi itu selalu lolos itu, karena asumsi di mana warga pribumi
tidak ingin bersaing di dunia pemerintahan selalu ada, sehingga yang banyak menguasai itu adalah para pendatang. Karena semakin banyak para pendatang yang menjadi pegawai pemerintahan di sana, maka semakin menimbulkan rasa tidak enakan, rasa tidak nyaman, karena merasa bahwa warga di Papua itu tidak diberdayakan oleh pemerintah. Jadi cukup kompleks. Ada dari segi ekonominya, ketimpangan ekonomi di Papua. Banyak rakyat miskin, sementara sumber daya alamnya banyak terkuras oleh orang-orang di luar dari Papua. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah isu pendatang, pribumi dan pendatang tadi. Isu ini sebenarnya isu yang selalu terjadi di era otonomi daerah. Misalnya dalam hal pemilihan daerah, itu pasti ada isu putra daerah dan bukan putra daerah, antara pribumi dan pendatang. Isu-isu ini yang bisa memecahkan persatuan dan kesatuan bangsa. Makanya saya selalu dalam forum-forum pertemuan, baik itu resmi maupun tidak resmi, jangan menggunakan istilah pribumi dan bukan pribumi. Karena kita ini sama-sama berada di Indonesia, berada di NKRI. Saya orang Sulawesi pergi di Papua, orang Papua, orang Irian itu adalah saudara kita gitu. Saya pergi di Aceh, orang Aceh adalah saudara kita juga. Saya pergi di Jakarta, saudara kita semuanya. Semuanya kita bersaudara dalam hal merawat kebinekaan kita ini sendiri. Tetapi kan ada orang-orang yang mencoba memprovokasi kondisi yang ada, di mana mereka melihat sebuah perbedaan, kemudian memperuncing perbedaan itu, dan terjadilah konflik, baik itu konflik verbal maupun konflik fisik. Dan kelompok OPM, Organisasi Papua Merdeka, ini adalah bagian dari korban konspirasi yang dilakukan oleh para elit, di mana para elit itu punya tujuan ya agar terbentuk negara tersendiri seperti yang ada di Timur ya, pada waktu itu memisahkan diri dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekarang Timur lagi bermasalah terkait dengan pengelolaan sumber daya alamnya, tentang manajemen kenegaraannya dan lain sebagainya. Bahkan berita terkini di mana orang China sekarang sudah banyak masuk di negara Timur ya. Nah, itu yang menjadi Timur Leste ya, kalau tidak salah ya. Kalau dulu provinsi Timur. Nah, sekarang bermasalah di situ. Karena kalau sudah sebuah negara, katakanlah Timur Leste ini sudah berutang kepada China, maka orang China juga akan berpikir, ya kalian saya utangi, kemudian saya masukkan alat-alat kami, sama masukkan uang kami, tapi jangan lupa saya masukkan juga para pekerjanya dari negara kami juga. Maka negara itu sedang dikendalikan oleh negara si penghutang juga. Suatu hari kalau warga China ini semakin banyak berdiam diri di Timur Leste, maka akan menimbulkan kecemburuan sosial juga bagi warga yang ada di Timur Leste, warga setempat atau warga lokal atau warga pribumi. Selalu terjadi gesekan-gesekan antara pendatang dan pribumi. Dan apa yang terjadi? Boleh jadi itu akan terjadi ya pengusiran dan lain sebagainya, konflik antara pendatang dan bukan pendatang. Hal ini selalu terjadi hampir semua di daerah di Indonesia. Oleh karena itu begini, berbagai masalah yang ada di daerah ini, dengan segala macam perbedaan yang kita miliki, suku, ras, agama, dan lain sebagainya, bahasa, warna kulit, jangan menjadikan perbedaan ini sebagai pemicu konflik. Jadikan perbedaan itu sebagai upaya untuk mempersatukan perasaan kita, untuk memajukan negara kita, saling bekerja sama dalam sebuah perbedaan. Ibarat mesin mobil, apakah semua mesin mobil itu sama bentuknya, sama warnanya? Belum kan? Ada yang bentuknya bulat, ada yang bentuknya mungkin silinder, ada dan lain sebagainya, ada segitiga atau segi empat.
macam-macam bentuknya, warnanya pun ada yang warna hitam, ada yang warna silver, ada yang warna putih dan lain sebagainya. Perbedaan itulah yang menguatkan bagaimana mobil itu bisa berjalan. Ada yang berperan sebagai ban, ada yang berperan sebagai setir, ada yang berperan sebagai rangka, mesin dan lain sebagainya. Perbedaan-perbedaan itulah yang menjadikan mobil bisa bergerak. Bagaimana kalau semuanya jadi ban? Itu bukan mobil. Bagaimana semuanya kalau jadi kaca spion? Itu bukan mobil. Mobil itu bisa bergerak kalau ada bensin, ada mesin, ada kapnya, ada pengemudinya, ada tempat duduknya dan lain sebagainya. Perbedaan itulah yang menjadikan kita semakin bergerak dalam upaya mewujudkan cita-cita negara kita sendiri. Tetapi kalau perbedaan itu dijadikan sebagai pertentangan, maka yang terjadi mobil itu bisa jadi hancur karena mempertentangkan sebuah perbedaan. Kenapa bensin ini fungsinya hanya sekedar jadi bahan bakar bagi mobil? Kenapa kita tidak isikan air saja gitu? Isikan airnya kapan mau jalan ini mobil? Kan gitu. Kenapa ini ban ini terbuat dari karet? Atau kenapa bulat ini? Kenapa bukan segi empat misalnya? Memperdebatkan sebuah perbedaan itu yang memicu terjadinya pertentangan, itulah yang disebut dengan upaya separatisme. Oleh karena itu, separatisme ini tidak bisa dianggap remeh. Dan orang-orang yang ingin memisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menciptakan kegaduhan, menciptakan ketakutan, menciptakan kecemasan, itulah paham terorisme. Jadi separatisme bisa masuk ke terorisme. Yang KKB atau OPM itu sebenarnya adalah terorisme juga. Karena terorisme itu berasal dari kata teror dan isme, paham yang menciptakan sebuah kegaduhan, kecemasan, ketakutan terhadap kelompok yang lain untuk mencapai tujuannya. Jadi untuk mencapai tujuan mereka harus ciptakan ketakutan dulu, harus menciptakan perang, harus menciptakan ketidakdamaian agar terjadi kekacauan di sebuah negara. Itulah yang disebut dengan terorisme. Jadi separatisme bisa menggunakan cara-cara terorisme untuk mendapatkan tujuan dari mereka sendiri. Jadi bukan hanya menstigma salah satu agama bahwa agama A ini adalah terorisme. Bukan. Terorisme itu tidak mengenal jenis kelamin, tidak mengenal agama, tidak mengenal suku, tidak mengenal umur. Siapapun yang melakukan kekacauan, kegaduhan, kecemasan, ketakutan terhadap kelompok yang lainnya untuk mendapatkan tujuan dengan melakukan cara-cara menakuti orang lain, maka itulah yang disebut dengan terorisme. Gitu. Dua paham ini yang sangat bertentangan dengan aturan-aturan negara. Meskipun memang kalau kita lihat dari latar belakang gerakan-gerakan yang dilakukan oleh kaum separatisme, kaum terorisme, atas dasar mereka tidak diperhatikan oleh pemerintah, mereka menjadi orang miskin karena sebuah sistem, orang miskin karena kebijakan yang tidak berkeadilan, mereka tidak dipedulikan oleh negara dan lain sebagainya. Atas dasar-dasar itu sehingga mereka menjadi seorang kelompok separatisme dan terorisme. Padahal dalam agama maupun dalam negara juga kita mengajarkan bagaimana kita hidup berusaha sebagai warga negara. Tidak boleh terlalu banyak menyalahkan pemerintah sementara diri kita sendiri belum bisa memperbaiki. Banyak orang yang terlalu banyak menyalahkan pemerintah tetapi dirinya sendiri malas dalam bekerja. Kemungkinan orang-orang yang terlalu sibuk menyalahkan pemerintah itu adalah orang-orang yang hanya menggerutu, yang hanya berbicara, tetapi mereka kurang dalam hal bekerja. Sedangkan orang-orang yang sibuk dengan pekerjaannya, mereka tidak lagi sibuk memikirkan pemerintah apa yang diberikan oleh pemerintah terhadap saya.
Ada satu kalimat yang cukup bijak, kalau saya tidak salah dikatakan oleh mantan Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy. Dia katakan bahwa janganlah engkau memikirkan apa yang negara berikan kepada engkau, tetapi pikirkanlah apa yang engkau berikan kepada negara, apa yang engkau kontribusikan kepada negara. Kalau setiap hari kita pikirkan kapan negara ini dia bantu saya, kapan pemerintah ini dia berikan subsidi kepada saya, kapan negara ini dia berdayakan saya dan lain sebagainya, maka cara-cara berpikir yang seperti itu yang sebenarnya adalah kaum-kaum yang gagal dalam membangun negara. Orang-orang yang berpikiran hari ini apa yang harus saya lakukan untuk membangun negara saya, hari ini apa yang harus saya lakukan untuk menciptakan kedamaian, maka itulah orang-orang yang berpikiran lakukanlah, berikanlah sesuatu di mana negara mendapatkan manfaat positif dengan tindakan atau cara berpikir yang kita lakukan. Nah, ini karena sudah jam 10.30, Bu Mega sudah menunggu. Saya tutup dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.